Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah pembacaan Alkitab malam hari ini Engkau urapi ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat merenungkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-24. Dan Galatia pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang kelima. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, salam. Yang berbunyi demikian, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kemudian Galatia 1 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop baru. Hanya satu Injil yang berbunyi demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku cari berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kemudian Galatia 1 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-24 dengan perikop baru. Bagaimana Paulus menjadi rasul, yang berbunyi demikian. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta.
Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dan memeliharanya dalam hidupnya, merenungkannya agar selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Tuhan, kami ucap syukur boleh kembali mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Apa yang kami dengar tentang seorang Paulus yang dulu adalah penganiaya jemaat menjadi bertobat, dan Tuhan sendiri yang menjumpainya secara pribadi, dan Tuhan telah memanggil dan memilih dia untuk memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus kepada semua orang, sehingga melalui pemberitaan Injil ke seluruh daerah-daerah di Asia kecil, besar, dan ke seluruh dunia, bangsa Yahudi yang telah menjadi berkat akan semua turun berkat kepada semua bangsa yang menerima Engkau. Karena Injil kebenaran tentang Yesus Kristus adalah berkat bagi semua bangsa, sehingga semua orang dapat mengenal Kristus yang sejati, dan semua bangsa akan dipulihkan, semua bangsa akan diangkat, semua bangsa akan dijamah oleh Roh Kudus, dan semua orang yang percaya dan mencari Kristus akan selamat dari segala macam bencana dan juga hal-hal. Sekalipun tubuh binasa, tetapi jiwa dan roh kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, di mana Kristus sendiri yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Percayalah kepada Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia telah menang atas maut, karena itu siapa kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan dibangkitkan kembali. Karena Kristus akan datang memerintah sebagai Raja di kerajaannya yang akan datang di muka bumi ini. Berbahagialah setiap orang yang menjadi percaya dan setia menanti sampai Maranatha. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Selamat malam.